Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dayatul Kolbi M. Hayom, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi bimbingan dan konseling semester 5. Baik, di video kali ini, video bimbingan klasikal, saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya sikap sopan santun. Oke, baik, sebelum kita melakukan kegiatan ini, Ibu meminta salah satu adik-adik memimpin kita dalam doa. Oke, baik, kepada adik Katerina Dairotok, saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih adik Katerina yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pentingnya sikap sopan santun, yaitu tentang pengertian. Baik, perilaku sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat itu. Sopan santun merupakan istilah bahasa Jawa yang dapat diartikan sebagai perilaku seseorang menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati, menghargai, dan berakhlak mulia. Sopan santun bisa dianggap sebagai norma tidak tertulis yang mengatur bagaimana seharusnya bersikap atau berperilaku. Yang menurut Lilek Suryani 2017 mengemukakan bahwa perilaku sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari setiap orang, karena dengan menunjukkan sikap sopan santunlah seorang dapat dihargai dan disenangi dan dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antara sesama manusia, sudah tentu memiliki norma-norma dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jika dilihat dari asal katanya, sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun sudah semestinya dilakukan di mana atau kapanpun itu sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berada di setiap tempatnya. Yang berikut manfaat sikap sopan santun. Sopan santun merupakan perilaku atau etika yang mencerminkan sikap seseorang, contohnya berkata lemah lembut, bertingkah laku, halus dan baik, serta menjaga perasaan orang lain yang lebih tua maupun lebih muda. Seseorang yang memiliki sikap sopan santun berarti ia mempunyai etika dan tahu bagaimana cara menempatkan dirinya dalam pergaulan sosial, karena kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Sopan santun, ucapan dan tingkah lakunya merupakan sifat yang sangat penting dalam pergaulan sosial sehari-hari, karena apabila seseorang telah memiliki dan menunjukkan sikap sopan santun, adapun manfaat sopan santun. Yang pertama, dihargai dan dihormati orang lain. Yang kedua, rasa damai. Yang keempat, rasa bahagia. Yang keempat, menjaga hubungan baik dan harmonis dengan orang yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Yang ketiga, dampak positif sopan santun. Ramah merupakan sikap yang tidak asing lagi untuk dilakukan. Bersikap ramah akan mengeluarkan banyak hal positif untuk diri dan membuat hidup lebih bermakna. Keramahan dilakukan bukan saja tentang menyapa orang lain atau memberi salam, tetapi dapat mengasihi siapapun atau terkecuali dalam bersantun. 5 hal positif yang bakal kamu dapatkan dalam sikap sopan santun. Yang pertama, kamu akan mendapat pujian yang membangun. Yaitu hal positif pertama akan didapat apabila bersikap ramah adalah selalu mendapat pujian yang membangun orang lain, bahkan
Terkesan melihat sikap yang inisiatif untuk terlebih dahulu menyapa, sehingga dari hal kecil sudah mendapat pujian yang positif. Yang kedua, banyak orang yang mau berteman dengan kamu atau berteman dengan kita. Ramah dengan orang sekitar akan banyak memiliki teman. Pasti akan sangat nyaman berteman dengan orang ramah dibandingkan yang angkuh. Yang ketiga, secara otomatis membuat kepercayaan diri bertambah dengan setiap hari menyapa dan menanyakan kabar dengan orang yang dijumpai. Itu sudah melatih rasa kepercayaan diri. Memang di awal tidak mudah untuk dilakukan, bahkan masih ada canggung dan sering menunda untuk melakukan. Yang keempat, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Orang yang ramah pasti tidak takut lagi saat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kelima, pandai dalam hal membangun suasana yang lebih menyenangkan. Bersikap ramah bukan hanya melatih kepercayaan diri, tetapi membuat kita lebih dewasa dan mengerti membangun suasana. Orang yang ramai pasti mencapai topik pembicaraan yang menyenangkan. Oke, baik. Itu saja yang Ibu jelaskan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, kepada Saudari Lola, Ibu persilakan. Oke, baik. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu minta nih adik-adik untuk mengisi daftar hadir dan mengisi kuesioner yang sudah Ibu sediakan. Oke, sebelum kita melakukan akhirnya pertemuan kita, Ibu meminta salah satu adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Kepada adik Anissa, Ibu persilakan. Oke, baik. Terima kasih adik Anissa yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, baik adik-adik, terima kasih atas waktu yang sudah diberi. Terima kasih atas waktu yang sudah terima kasih atas kesediaan waktunya. Oke, baik, nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan hari yang sama dan jam yang sama. Oke, baik, terima kasih.